tentang di Tuhan aja ke Tuhan. Senang
ibadah Rokris kali ini diberi tema mengasihi. Mengasihi berasal dari kata dasarnya adalah kasih. Kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna perasaan sayang atau cinta kepada. Kemudian kasih mendapat konfiks me-i, itu menjadi mengasihi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengasihi itu mempunyai arti kata menaruh belas kasih kepada. Mengasihi di dalam arti kata kelas verba, dalam kelas verba atau kata kerja, ini mengasihi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian yang dinamis lainnya. Jadi menaruh belas kasih kepada ini bila di dalam arti dalam kelas kata verba atau kata kerja, mengasihi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Beberapa hari ini atau beberapa bulan ini ya, kita semua sedang dalam masa pandemi. Banyak saudara-saudara kita yang sedang terpapar sakit, bahkan sampai harus di rumah sakit. Ada yang terpapar tapi cukup isoman. Nah, bagi yang terpapar karena sakit di rumah sakit, bahkan ada yang memerlukan donor plasma. Mendengar ya? Sering tahu mendengar kata plasma konvalesen? Apa tahu itu plasma konvalesen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata plasma ini berupa kata benda atau nomina. Istilah kedokteran, plasma itu berarti barang cair tidak berwarna yang menjadi bagian darah. Dalam keadaan normal, volumenya kira-kira 5% dari berat tubuh. Wow. Ya. Lah apa manfaatnya ini? Manfaat plasma bagi orang yang sakit maupun yang pendonornya sendiri. Kalau bagi orang sakit jelas bisa meningkatkan antibodi, bisa menurunkan jumlah virus di dalam tubuhnya, kemudian bisa memulihkan keadaan yang sedang sakit tersebut. Bagi pendonor mempunyai manfaat juga. Bisa memberikan kepada tubuhnya atau ini bagi selain meningkatkan antibodi, menjumlahkan jumlah virus, untuk pendonor itu bisa membuat pemulihan yang pasca kita tadi kena COVID itu untuk penekanan, sehingga kalau misalnya itu tidak mudah terjangkit kembali, atau katakanlah bisa semacam bentuk terapi ya. Nah, apa hubungannya Bu contoh plasma tadi dengan mengasihi? Nah, begini. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang B. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang memberikan donor tadi, ini yang saya maksudkan dengan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita mengimplementasikan kasih yang diajarkan Kristus itu dengan kita memberi. Tidak harus donor darah, tidak harus berupa materi, tidak harus berupa uang, tapi juga bisa juga
berupa ide atau tenaga. Bagi kalian mungkin yang punya permasalahan, bagaimanakah saya bisa menerapkan ini, Bu? Banyak yang bisa kalian lakukan. Mungkin ada teman kalian yang sedang sakit, kalian bisa dukung doa. Kemudian yang teman kalian mempunyai permasalahan, kalian diajak ngobrol, sharing, kalian diminta pendapat, ya kalian berikan support, kalian berikan dukungan, kalian berikan saran, ide yang bisa memulihkan kepercayaan, memulihkan kesehatan bagi teman-teman kalian. Banyak yang bisa kalian lakukan untuk mengimplementasikan kasih. Nah, dari orang yang pendonor plasma tadi, alasannya mengapa melakukan itu? Ada yang tidak, ada yang takut, ada yang berani. Nah, ini mungkin dari salah satu sisi, mungkin karena kebaikannya mereka berpikir untuk coba berbagi kepada orang lain yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, kalau kalian misalnya bisa melakukan berbagi seperti itu, dengan catatan jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan pahala. Tapi kita yakin, kita percaya kalau kita melakukan mengimplementasikan kasih dengan berbagi itu dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah pada kita. Jadi yang penting jangan mempunyai pikiran, kalau bahasa Jawa, orang Jawa itu punya pamrih. Ya, jangan punya pamrih, jangan punya bentuk pahala, bukan begitu ya. Tapi benar-benar untuk kita itu berbuat kasih, berbagi pada sesama apa yang kita punya. Jadi itulah salah satu bentuk contoh mengimplementasikan kasih. Memang tidak mudah, karena itu berhubungan dengan hati dan perasaan kita. Tapi kita diingatkan oleh dari Kisah Rasul 20 ayat 35 yang tadi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memang ya, kita sudah susah payah mengumpulkan dana, usaha dana kesana kemari, hanya kita berikan pada orang tertentu. Enak sekali orang itu tinggal menerima. Jangan mempunyai perkataan seperti itu. Ingatlah yang dikatakan Rasul tadi. Mungkin kalau kita bisa memberikan orang lain, kita akan merasa bahagia. Kita akan menyelesaikan, sudah sedikit bisa berbagi pada sesama. Nah, untuk itu marilah kita belajar, bersama-sama belajar untuk mengimplementasikan kasih yang diajarkan Kristus. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk kita mau bermurah hati. Nah, sekali lagi, ingat pesan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang Maha Mulia. Bapa Surgawi, kami bersama dengan anak-anak-Mu, Roh Kris SMK Negeri 6 Surakarta, dengan segala kerendahan hati menghampiri tahta kerajaan-Mu. Kami mengucap puji syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang indah pada kami, yang Kau berikan kami. Bapa Surgawi, ajarkanlah kami untuk mau berbagi kepada sesama kami apa yang kami bisa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Dan ajarkan juga kami untuk senantiasa berbagi kepada sesama kami, baik berupa materi maupun berupa tenaga maupun pikiran kami ya Tuhan, semampu kami, dan kami untuk senantiasa belajar memberikan ini dengan perasaan penuh kasih, penuh dengan keikhlasan. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu. Bapak, kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang pada saat ini mungkin sedang menderita sakit. Tuhan jamah, Tuhan hadir, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan penanganan yang tepat dari para tim medis, sehingga anak-anak kami yang sedang menderita sakit mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga untuk keluarga yang merawatnya Tuhan, Tuhan berikan kasih sayang di dalam merawat anak kami yang sedang sakit tersebut ya Tuhan, dengan penuh kasih sayang. Sehingga di dalam
sikapnya di dalam merawat penuh kasih sayang ini bisa mendorong, bisa memberikan dukungan untuk anak kami untuk segera sembuh. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau sendiri hadir, Engkau sendiri yang menyembuhkan pada kami. Karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi permasalahan berat di dalam kehidupannya, entah kehidupan keluarganya maupun kehidupan pribadi dengan sesama teman maupun dengan saudaranya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga segala sikap yang diambil oleh anak-anak kami benar-benar dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, berikan anak kami solusi jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan di dalam melakukan pekerjaannya ya Tuhan, sehingga mendapatkan hasil untuk kehidupan di keluarganya. Tuhan senantiasa berkati. Bapa Surgawi, berkati juga kami keluarga besar SMK Negeri 6 Surakarta ya Tuhan, di dalam setiap kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini ya Tuhan, baik yang sudah melaksanakan simulasi PTM maupun anak-anak kami yang belum bisa menjalankan PTM ya Tuhan, masih dalam daring, Tuhan berkati juga. Sehingga anak-anak kami di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan juga pada mereka meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah berguna untuk masa depannya nanti ya Tuhan. Bapak, banyak dosa dan kesalahan telah kami perbuat, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita pujikan doa Yabes. Mari kita satu dalam doa. Yesus, terima kasih Kau telah memberkati pada ini dari awal tengah sampai akhir ya Tuhan. Berkatilah sebentar kami ingin memulai kegiatan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.